Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sudah beberapa minggu kita tidak melaksanakan kebaktian di gereja. Saya tahu bahwa ada banyak jemaat Tuhan yang sudah merindukan untuk bisa kebaktian bersama-sama di gereja, tetapi kondisinya masih belum memungkinkan. Saya mencoba untuk memperlihatkan bagaimana situasi gereja saat ini, bangku-bangku yang biasanya Bapak Ibu Saudara duduki. Nah, silahkan dilihat dan diingat-ingat di mana biasanya Bapak Ibu Saudara duduk. Paling tidak ini bisa memperlihatkan situasi gereja pada saat ini. Dan di belakang sana ada spanduk yang kemarin dipakai untuk foto anak-anak PAUD wisuda perpisahan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita terus berdoa supaya kondisi kita semakin baik, walaupun kelihatannya juga semakin tidak baik, tapi terus kita berdoa kepada Tuhan supaya di waktu-waktu yang dekat nanti kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji Tuhan bersama dan juga belajar firman Tuhan bersama. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada hari Kamis pada saat kita mengingat akan kenaikan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk kami merenungkan firman-Mu, supaya firman ini menolong kami untuk terus dikuatkan dan bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami semua, berikan hikmat dan pengertian kepada kami semua, sehingga kami mengerti dan kami bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ini melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dan kita renungkan hari Kamis kemarin. Saya akan membacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Kamis kemarin kita mengingat akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dan setelah itu maka dikatakan di ayat tadi bahwa para murid-murid, para rasul-rasul Yesus Kristus kembali dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Dan mereka menempuh perjalanan selama seperjalanan Sabat. Apa yang dimaksud dengan seperjalanan Sabat? Seperjalanan Sabat itu jaraknya kira-kira, kalau di beberapa tulisan dikatakan ada 1828 meter. Jadi 1 kilo, hampir 2 kilometer, yaitu itu adalah jarak yang diizinkan oleh hukum gerejawi Yahudi bagi orang yang mau melakukan perjalanan di hari Sabat tanpa melanggar kekudusan hari itu. Jadi ini adalah batas maksimal. Kalau orang-orang Yahudi pada hari Sabat mereka melakukan perjalanan, maka maksimalnya adalah seukuran itu. Jadi
1828 meter lebih dari itu, maka mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, setelah sampai mereka ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-14 dikatakan, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama. Jadi di situ ada rasul, di situ juga ada beberapa perempuan yang ada Maria, ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus, dan mereka sehati dan berdoa di sana. Lalu mereka menanti-nantikan turunnya Roh Kudus yang juga akan kita peringati minggu depan, 10 hari sesudah kenaikan Yesus Kristus. Nah, yang dilakukan oleh mereka adalah bertekun, berdoa bersama-sama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa sangat penting untuk dilakukan sebelum murid-murid Yesus itu mereka pergi bersaksi setelah kemarin mendapat tugas dari Yesus untuk bersaksi ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, setelah itu Injil akan tersebar, tapi sebelum itu mereka harus menantikan Roh Kudus yang harus dicurahkan, dan penantian itu mereka gunakan dengan cara berdoa. Nah, bagaimana dengan kita? Doa seperti apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa anggapan kita mengenai doa? Nah, hari ini kita akan fokus mengenai doa, pengertian tentang doa, dan apa yang kita lakukan selama ini ketika kita berdoa. Nah, sebuah pertanyaan buat kita. Bagi saudara, doa itu kewajiban atau hak? Mungkin ada yang menjawab, bagi saya doa itu kewajiban, atau yang lain berkata, bagi saya doa itu adalah hak. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Kalau kita mengatakan bahwa doa itu adalah kewajiban, mungkin kita berkata, iya karena kewajiban, karena Tuhan perintahkan doa, kita berdoa, itu adalah perintah Tuhan, dan itu ada di dalam Alkitab. Dan doa adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, itu kalau kita menganggap bahwa doa itu adalah kewajiban. Tetapi kalau doa itu kita anggap sebagai kewajiban, maka kita akan merasa terbeban untuk melakukannya. Kewajiban itu kan sebuah keharusan. Kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan berkat. Jika kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman, atau hidup kita akan lebih menderita kalau kita tidak berdoa. Nah, kalau itu sebuah kewajiban, ada beban yang harus kita lakukan, bisa jadi kewajiban itu juga membosankan. Sehingga seringkali kalau kita berdoa lalu kemudian kita merasa bosan, itu berarti kita sedang melaksanakan kewajiban kita. Bandingkan dengan anak-anak yang sekolah. Kalau anak-anak itu sekolah lalu mereka menganggap bahwa sekolah itu adalah kewajiban, maka mereka akan malas untuk sekolah. Ya, karena mereka waktu mereka kecil mereka tidak tahu apa sebenarnya gunanya dan fungsinya dari sekolah itu. Jadi yang dia tahu adalah ya orang tuanya mendaftarkan dia ke sekolah, lalu kemudian sampai di sekolah harus ada tugas-tugas yang harus dia kerjakan, dan itu membosankan dan itu menjadi beban yang berat buat anak-anak. Ketika anak-anak itu menganggap bahwa sekolah itu adalah kewajiban, ya harus bangun pagi dan seterusnya, dan itu dilakukan berulang-ulang dan secara rutinitas. Nah, demikian juga kalau kita punya anak yang masih di bawah 5 tahun, bagi mereka makan itu seringkali adalah kewajiban buat mereka dan beban buat mereka. Mungkin di antara kita punya pengalaman ketika anak di bawah 5 tahun kita harus kejar-kejar anak itu. Waktu anak saya di usia di bawah 5 tahun juga begitu, anak saya yang pertama. Kita harus putar-putar ke lingkungan sekitar sini supaya bisa menyuap satu suap saja. Bagi mereka itu adalah satu beban, itu adalah sesuatu yang berat buat mereka. Mereka nggak mau pikirkan apa sebenarnya fungsi dari makanan itu.
Tapi toh kita tetap memberikan kepada mereka, karena itu penting buat mereka. Jadi kewajiban yang kita lakukan, dan itu kalau kita lakukan terus-menerus, itu bisa menjadi beban dan bisa menjadi sesuatu yang membosankan buat kita. Nah, kalau doa itu menjadi kewajiban buat kita, maka kita akan malas untuk berdoa. Nah, kalau kita malas untuk berdoa, doa mungkin hanya sekedar rutinitas. Doa hanya sekedarnya, doa makan itu cepat sekali. Karena ya memang itu sudah menjadi rutinitas atau mungkin sudah menjadi hafalan buat kita. Atau kita sering merasakan doa itu terpaksa. Sehingga kalau kita di gereja, lalu kemudian ada seseorang yang memimpin doa agak lama sedikit atau lama banget, nah kita sudah mulai gelisah. Nah, kalau cuman gelisah nggak apa-apa, kadang-kadang ada yang mulai mengungkapkan ketidaksetujuannya, lalu berkata, ya kalau di gereja tuh doanya nggak usah panjang-panjang. Kenapa doanya nggak usah panjang-panjang? Pokok doanya banyak. Lalu bilang, ya pokok doanya nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Nah, itu bisa berarti bahwa kita ini sedang terbeban. Bisa juga karena orang yang berdoa itu diulang-ulang dan bertele-tele, bisa juga. Tapi kalau seandainya doanya itu memang panjang dengan pokok doa yang banyak, lalu kita merasa bahwa itu terlalu panjang, berarti bisa jadi bahwa kita sedang terbeban, kita sedang bosan dengan doa. Dan yang saya tahu memang ketika kita melihat doa itu sebagai kewajiban, maka itu akan membosankan. Bagi orang-orang yang ada di Perjanjian Lama, doa itu adalah salah satu ritual dari ibadah mereka di hukum Taurat. Jadi mereka seringkali suka berdoa, tapi doa itu kemudian dipamerkan, ditambah lagi dengan aturan-aturan yang lain, yaitu yang menjadikan doa di dalam Perjanjian Lama itu menjadi sebuah kewajiban. Itu kalau kita melihat bahwa doa itu sebagai kewajiban. Bagaimana kalau doa kita anggap sebagai hak? Nah, di dalam Alkitab juga ada dijelaskan bahwa ya kita berhak untuk berdoa. Contohnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7b dikatakan begini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, seringkali kita mengutip ayat ini. Kita suka, ya kita punya hak dong untuk berdoa karena Tuhan sudah berjanji, mintalah. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berdoa, ya udah. Tapi ayat ini seringkali hanya dikutip di situ, di atasnya nggak dikutip. Padahal di atasnya di ayat yang ke-7 bagian A itu dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru mintalah. Nah, jadi kita jangan memenggal ayat itu, karena ada sesuatu yang harus kita lakukan sehingga kita bisa meminta dan Tuhan akan mengabulkannya. Nah, bagaimana kalau orang mengerti bahwa doa itu hak? Bisa jadi orang itu akan memanfaatkan doa tersebut. Mereka akan memanfaatkan hak itu semaksimal mungkin. Mereka bisa meminta apa saja, dan seringkali kalau itu adalah satu hak, maka bisa meminta dengan memaksa, atau bahkan mungkin kita pernah lihat orang berdoa tapi sambil sepertinya itu membentak-bentak Tuhan, memaksa-maksa Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa doa itu adalah hak dan akhirnya kita terlalu over, terlalu banyak menuntut hak, akhirnya apa? Seandainya doa itu tidak dijawab, maka kita akan kecewa, kita akan marah dengan Tuhan, dan akhirnya kita akan berhenti berdoa dan merasa doa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Merasa Tuhan itu tidak adil, atau bahkan merasa bahwa Tuhan itu tidak ada.
Pernahkah kita berdoa dan memaksa-maksa Tuhan, berteriak-teriak supaya kita dikabulkan, lalu menganggap bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kita? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang jika kita memilih salah satunya, doa itu hak dan doa itu kewajiban, maka kita akan masuk kepada pola doa yang keliru. Itu bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, bagaimana seharusnya kita berdoa? Bagaimana seharusnya kita meminta? Kalau saudara ingat khotbah hari Kamis kemarin, kehendak Tuhan dengan keinginan Rasul berbeda. Nah, kalau sudah begitu maka tidak nyambung. Demikian juga kita ketika kita berdoa kehendak Tuhan berbeda dengan keinginan kita, maka doa itu pun tidak akan nyambung. Nah, Yesus sendiri sudah menjelaskan mengenai hal berdoa di dalam Matius pasal yang ke-6 di ayat yang ke-5 dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak akan membacakan ini tentang doa Bapa kami, lalu bagaimana Yesus memberikan contoh untuk doa di sana. Nah, intinya begini, bahwa ada dijelaskan di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 14 tentang hal berdoa, lalu kemudian dijelaskan juga di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Nah, saya akan menjelaskan intinya, bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan bahwa doa ini adalah komunikasi. Jadi bukan ibadah jasmaniah atau ibadah kewajiban. Ini adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Bahkan Yesus mendekatkan Tuhan dengan kita, sehingga Yesus mengatakan dan mengajar kita untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Nah, kalau Dia Bapa, maka kita adalah anak. Jadi ini adalah hubungan antara anak dengan Bapa. Nah, cara itu lebih mudah seandainya kita melihat kondisi keluarga, hubungan antara bapak dengan anak, anak dengan bapak. Komunikasi itulah yang penting. Jadi doa itu bukan ritual, doa itu bukan ibadah rutinitas. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka itu munafik, mereka itu berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya mereka itu dilihat orang. Nah, komunikasi itulah yang penting. Karena dengan komunikasi itu membuat kita bisa dekat dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Nah, orang yang bisa dekat itu kalau dia kenal. Makanya diperlukan pengenalan akan Yesus Kristus dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita kenal dengan orang itu, lalu kemudian pembicaraannya nyambung, maka itulah yang disebut dengan komunikasi. Lalu doa siapa yang dikabulkan? Firman Tuhan katakan, doa orang benar, jika yakin didoakan, akan besar kuasanya. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang yang mengerti firman Tuhan dengan benar. Orang yang mengerti Yesus dengan benar. Orang yang mengerti Tuhan dengan benar. Karena dia nyambung, karena dia tahu, karena dia kenal, maka itulah yang menjadi komunikasi antara kita dengan Tuhan. Selain itu, doa siapa yang paling didengar oleh Tuhan? Doa jemaat. Kenapa doa jemaat? Karena Yesus adalah kepala dan jemaat adalah tubuh Kristus. Tubuh memerlukan sesuatu, maka dia akan kirimkan itu ke kepala. Nah, seandainya saya gatal nih di tangan ini. Nah, ketika saya pengen meminta supaya otak saya memerintahkan tangan kanan saya untuk menggaruk tangan kiri saya. Nah, permintaan itu pasti akan dipenuhi. Nah, dan akhirnya ini terjadi.
Nah, itulah komunikasi yang penting satu dengan yang lain. Jadi doa bersama di sini yang dilakukan oleh para rasul itu bukan doa banyak-banyak, doa rame-rame. Mereka nggak terlalu ramai, mereka sehati. Semakin ramai orang itu sebenarnya semakin susah untuk bersehati. Nah, kalau murid-murid Yesus, nah mereka sehati. Sehati itu satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Nah, semakin sehati, jemaat Tuhan sehati. Nah, kita jemaat GKM Ision sehati berdoa. Maka itulah yang Tuhan dengarkan. Doa itu bukan kayak demo, makin ramai orangnya, makin besar kuasanya. Enggak ada di dalam Alkitab. Doa orang benar, yakin didoakan, besar kuasanya. Yesus adalah kepala gereja dan jemaatnya adalah tubuh Kristus. Nah, itu adalah hubungan satu dengan yang lain. Nah, komunikasi itu di mana? Nah, kita harus membedakan. Kalau zaman perjanjian lama, mereka harus berdoa di tempat tertentu. Nah, kita di mana-mana bisa berdoa. Jadi kita tidak perlu mencari tempat-tempat yang aneh-aneh, perlu pergi ke gua-gua, ke gunung-gunung, tempat yang sangat sepi untuk kita berdoa. Enggak. Justru Tuhan katakan di kamar pun bisa. Di tempat di mana kita bisa berkomunikasi pribadi dengan Tuhan juga bisa. Kita lagi ngendarai motor, kita juga bisa berkomunikasi. Karena toh sebenarnya tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa kita itu kalau berdoa harus tutup mata, harus lipat tangan. Kenapa kita diajarin waktu kecil berdoa itu tutup mata dan lipat tangan? Itu sebenarnya fungsinya adalah supaya kita bisa konsentrasi penuh. Tapi kalau kita sudah dewasa, maka kita harusnya bisa mengendalikan konsentrasi itu. Jadi kita lagi ngendarai motor atau kita sedang di mana, kita bisa tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tidak perlu harus dengan bahasa-bahasa yang puitis, tetapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Bisa merupakan jeritan hati, keluh kesah, atau curhat kepada Tuhan. Kalau kita sedang marah dengan orang lain, kenapa kita tidak berdoa kepada Tuhan? Tuhan, saya marah dengan dia. Gimana ya Tuhan supaya saya bisa nggak marah dengan dia? Saya benci dengan dia. Tapi Tuhan menginginkan saya tidak benci dengan dia. Tolonglah saya Tuhan. Nah, itu adalah doa-doa kita yang lebih enak, spontan secara pribadi. Nah, lalu kemudian kalau hubungan kita, bagaimana hubungan kita antara kita dengan Bapa? Kalau dilihat di ayat yang ke-7 di Matius pasal yang ke-7 soal pengabulan doa, di situ dikatakan lihat di ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa seperti apa sih yang dikabulkan oleh Tuhan? Doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan tujuan dan kehendaknya. Sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, kalau Tuhan sudah tahu, ngapain kita berdoa? Tuhan menginginkan kita berkomunikasi dengan Dia, bukan melihat permintaan kita. Bayangkan begini, kita punya anak. Setiap hari dia meminta gitu. Ya namanya anak, maka ya kita kasih gitu. Tapi kalau permintaannya itu membahayakan, kan kita tidak memberinya. Seandainya anak kecil dia minta pisau untuk main, kita kan tidak akan memberinya. Tapi yang lebih indah adalah ketika anak itu suka berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, ketika dia berkomunikasi bahkan tanpa meminta pun orang tua akan memberikannya pada waktunya. Nah, anak lagi ngobrol gitu kan.
Contohnya begini, anak itu sepatunya udah rusak. Lalu kemudian dia cerita-cerita sama bapaknya, "Pak, enak ya anak itu, kenapa? Wah, dia main bola enak. Jadi dia main bola dengan sepatu yang bagus, sepatunya nggak koyak-koyak gitu." Nah, itu sebenarnya kalau orang tua merasa, oh iya ya, anakku sepatunya sudah nggak bagus. Padahal anak itu nggak meminta, hanya memperlihatkan, tapi komunikasinya itu berjalan. Nah, kalau seandainya kita meminta sesuatu yang normal, maka Tuhan juga akan memberikan. Tapi kalau kita meminta sesuatu yang akan kita pakai untuk keegoisan kita, sepertinya Tuhan tidak akan mengabulkan. Nah, karena itu kita harus connect, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita juga harus ingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu juga yang bisa kita minta kepada Tuhan. Nah, pernah enggak kita itu berdoa terkesan egois atau tamak? Egois atau tamak itu begini, kita sudah punya ini karena keinginan kita minta ini. Karena sudah terpenuhi ini, kita minta untuk ini. Kenapa kita tidak berdoa untuk sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Maka berdoa bagi orang lain itu juga penting. Nah, intinya bahwa doa itu tidak melulu tentang permintaan. Walaupun kita juga bisa meminta di dalam doa. Intinya doa itu bukan kewajiban, doa itu bukan hak, karena kalau doa itu kewajiban kita akan sangat terbeban dan akan bosan. Kalau doa itu adalah hak, maka kita bisa memaksa-maksa Tuhan. Tapi intinya doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Disitulah kita bisa mengeluarkan semua isi hati kita walaupun Tuhan tahu. Tapi Dia menginginkan kita berkomunikasi dengan Dia. Bagaimana cara berdoa? Bagaimanapun itu kita bisa berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa. Kapan kita berdoa? Kapanpun kita bisa berdoa. Harus seperti apa kita berdoa? Yang penting kita sopan. Ya, kita berdoa dengan sopan. Gak mungkin kita berdoa sambil tiduran, kecuali kalau kita sakit dan memang gak bisa bangun, ya berdoalah dengan tiduran, dia gak apa-apa. Tapi berdoa itu ya ketika kita komunikasi dengan orang yang kita kagumi, dengan orang yang kita hormati, dengan orang yang kita sayangi, maka seperti itulah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita tidak membosankan. Nah, kalau permintaan kita di dalam doa itu ujung-ujungnya adalah untuk keegoisan kita, kayaknya Tuhan gak akan mengabulkannya. Tapi kalau kita meminta kepada Tuhan dan ujungnya itu adalah menyenangkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan berikan. Contohnya begini, kita berdoa begini, Tuhan, berikanlah aku tubuh yang sehat, supaya aku bisa melayani Engkau dengan baik dan mempersembahkan tubuhku yang sehat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan pasti berikan. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan, berikan saya kesehatan, berikan saya kekuatan, tapi kita tidak menjaga pola makan kita, tidak menjaga kesehatan kita, nah itu artinya apa? Menguji Tuhan, minta hak Tuhan. Hak saya bisa makan apa saja karena diperbolehkan untuk makan apa saja. Kewajiban Tuhan adalah untuk membuat saya sehat. Nah itu kan sesuatu yang memang enggak nyambung, egois kita. Nah dari sinilah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Yang saya tahu dan saya yakin bahwa para rasul pun ketika mereka berdoa bersama sehati itu juga menantikan
janji Yesus Kristus yang akan memperlengkapi mereka pada saat Roh Kudus turun dan mereka bisa bersaksi. Saya yakin doanya bukan permintaan keegoisan, tetapi doanya adalah bagaimana mereka dikuatkan untuk nanti bisa bersaksi kepada banyak orang. Jadi sekali lagi doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Pada intinya Tuhan tahu apa keperluan kita, apa keperluan dasar kita. Dia tahu dan dia bisa memberkati. Tetapi lebih daripada itu, sebenarnya Tuhan ingin kita itu bisa berbicara, ngobrol, dan berkomunikasi dengan Dia. Itulah yang paling penting. Bukan hak, bukan kewajiban, tetapi komunikasi yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat menerapkan kehidupan doa-doa kita senantiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika para rasul kembali ke Yerusalem dan mereka sehati, mereka berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Pada saat itu sebenarnya komunikasi mereka dengan Yesus yang sudah naik ke sorga. Kami minta pertolongan-Mu supaya walaupun kami tidak bisa bertemu langsung dengan Yesus, tetapi Tuhan memberikan sarana untuk kami bisa berkomunikasi, meminta kepada Tuhan melalui doa-doa kami dan ajar kami supaya kami bisa berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap kuat, tetap sehat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.